Ya, untuk urgensi nantinya akan dibawakan oleh Dr. Sigit Mulyono, Wakil Ketua Kuartir Nasional, sebagai Ketua Komisi Orgakum. Untuk lebih jelasnya, beliau akan mengupas tuntas urgensi kebutuhan tersebut, karena mau tidak mau akan menjadi tanggung jawab teman-teman, dan bagaimana sampai sebegitu pentingnya hal tersebut memang sengaja biar tidak. Ya, kasih dengan nama lengkap Dr. Haji Sigit Mulyono MPD Kons. Beliau lahir di Pacitan 21 Mei 1960. Kemudian jabatan dalam pekerjaan di Gerakan Pramuka adalah Waka Kuarnas Kakom Orgakum, tempatnya di Kuartir Nasional. Kemudian alamatnya kalau mau jalan-jalan ke rumah beliau di Duta Mekar Asri, Cilengsi, Kabupaten Bogor, dekat ya. Kemudian aktivitas sehari-hari sebagai dosen, catat nomor handphonenya, kalau masih belum puas sebentar langsung tanya ke kakaknya, 0822, saya ulangi, 0822 2159 0005. Saya ulangi lagi, 0822 2159 0005. Email beliau Sigit Mulyono 60@gmail.com. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita beri aplaus yang meriah untuk Kak Sigit. Sajennya lengkap. Sajennya kurang snack itu Kak. Baik, dulu gitu ya. Yang punya snack bisa dikasih. Kalau saya cingkrak nggak sopan nanti. Tahu cingkrak bahasa Sumatera Barat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang selamat pagi, jamnya pagi. Kalau perlu pohon ini roboh semua ya. Siap. Semangat pagi. Alhamdulillah. Siapa kita? Jawabnya Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Apa tugas kita? Kita pakai ini, kita pakai salah satu dulu. Wah, gimana? Membangun karakter bangsa. Siapa kita? Indonesia. Terus nanya sini, yang lain ditanya juga, gitu kan? Siapa kita? Indonesia. Apa tugas kita? Membangun karakter bangsa. Ini dari PKB. Ya, sekarang nggak politik. Itu ngapusi itu Kak. Aku tak singalah Trimo mundur Timbang loro hati dan seterusnya. Apa tugas kita? Membangun karakter bangsa. Masih ragu? Loh, sudah keras itu Kak. Ragu Mas Toro. Siapa kita? Indonesia. Apa tugas kita? Membangun karakter bangsa. Ini salah satu teknik pelatih yang tidak menguasai bahan. Jadi begitu masuk tuh ya buat basa-basi, cipika-cipi, dari mana Kak Toro, apa kabar hari ini, semuanya semua satu-satu. Alhamdulillah. Waktunya sudah habis. Itu salah satu teknik. Kalau kampus diklat cap nggak punya teknik, waduh, dikempong sama pelatih-pelatih yang lain. Betul itu ya? Betul. Ya jangan dibetulkan, itu yang salah. Contoh yang betul. Loh, kita cerita ini kan pengalaman, ya nggak? Tapi ya betapa guru yang paling bohong itu ternyata guru sejarah. Dia cerita dulu zaman berdirinya kerajaan Majapahit itu kerajaan Singosari diawali oleh Tunggul Ametung sebagai
apa istilahnya? Tumenggung di Tumapel. Ngangkat anak namanya Ken Aro. Punya istri namanya Ken Dedes. Karena dia mencintai, lalu tumbuh lama tuh dibunuh dengan keris yang dipesan oleh Empu Gandring. Gitu kan? Nah, Empu Gandring bilang, keris ini akan membunuh 7 keturunan. Begitu ya? Nah, karena takut 7 keturunan terbunuh, salah satu keturunan Ken tadi sekarang di Amerika. Dan dia petinju terberat, yaitu Ken Norton. Aduh, Jadi presiden, kan endingnya yang tak benar. Lah itu kan teknik pelatih biar gak ditanya macam-macam. Mau tanya sudah apa ini kira-kira? Saya itu nggak paham materi pagi ini. Aduh mati Belanda. Kita ini kan pendidikan non formal. Sebetulnya ini, saya juga belum baca itu. Saya juga belum baca. Meskipun saya ditunjuk sebagai ketua tim untuk pembentukan badan akreditasi gerakan pramuka. Itu karena jabatan. Kalau jabatan itu kan bisa, contohnya pembina di LT 5 kemarin ditanya, kakak itu berapa yang dibina? 1000, 10. Pembinanya berapa? 1, only one. Siapa aja saya? Loh, sampai sudah kursus, baru saja lulus KMD. Saya nggak sebut dari mana ya. Ini nanti akan mengaku sendiri di antara 200 lebih. Terus ikut LT 5. Sudah itu kenapa kakak jadi pembina? Ya nggak ada lain, saya kan baru lulus P3K. P3K, saya ditunjuk jadi pembina. Jadi pembina mau kenapa? Kan yang mahasiswa saya bilang, iya kak, saya ini pembina korban SK dari kepala sekolah. Loh kenapa kamu mau? Kepala sekolahnya bilang selalu Kamabikus, nasib saudara di ujung pena saya. Anda nggak mau berarti JP3 Anda tahun ini tidak baik. Nah akhirnya mau, saya terpaksa kursus. Saya tanya, kalau 1000 itu kakak sendiri yang ngajar, yang melatih, yang membina, gimana caranya itu? Ya saya buat kak, regu inti. Ada yang dari Darun Najah ini, anak saya dulu regu inti di Darun Najah, dua-duanya. Alhamdulillah sekarang jadi polisi, dan satunya jadi penerjun John Rider Maros. Dia setelah dari job dokter masuk tentara di Kostrad jadi penerjun. Dulu regu intinya pramuka di Darun Najah. Satunya lagi kakaknya dari Darun Najah juga. Sekarang jadi Kapolsek di Muntok di Bangka Barat. Saya ke sana kemarin, sedih juga ya di sini. Sedihnya apa? Kamu nggak bisa pramuka di sini. Aduh, pramuka di mana Pak? Di sini tempatnya. Waduh, baguslah pokoknya. Yang nomor 1 dulu di Bengkulu di BRI itu ada gugus depan berpangkalan di BRI. Dia jadi sulung. Nah sekarang tidak pramuka, tapi suaminya marinir sebagai suaminya marinir penyelam dan renang dari Lampung sampai Bakauni ya, Bakauni sampai ke Merak itu pulang bawa expander. Bagus juga kau ini, kalau nanti renang lagi ya biar dapat expander. Nah, sekarang baru pulang dari Papua Nugini, karena dia pakai teknik-teknik kepramukaan itu, maka dia dapat penghargaan dari PBB. Dia sebagai asesor atas pertahanan militer di Papua Nugini, izin nggak sih? Tangganya beliau di Papua Nugini, baru pulang, sekarang ada di sini di Puri Cegas. Itu anak saya nomor 1. Anak saya nomor bungsu nomor 4. Nah ini wanita, pramukanya di Al Azhar sini, SD SMP Al Azhar. Kemudian berhenti karena di SMA tidak ada kegiatan itu. Saya nggak enak menyinggung Kak Hatta, soalnya SMA-nya SMA 10 Samarinda. Nah sekarang di Aachen University di
Tempatnya sekolahnya Pak Habibie, wanita. Satu-satunya anak saya yang belum nikah yaitu, yang lain sudah. Kalau mau besanan boleh. Besanan. Silakan daftar. Syaratnya dokter. Baik sekalian, sekali lagi ini teknik guru yang tidak menguasai bahasa. Loh, ini mengapa urgen? Pertanyaannya sama dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Pertanyaannya, mengapa urgen untuk diamandemen? Loh, kalau ini urgen karena amanah, gitu ya? Nah, kalau amanat, kalau tidak dilaksanakan, berarti dia tidak amanah. Khianat. Nah, siapa yang mengamanatkan? Satu, undang-undang. Betul ya? Iya. Di situ ada akreditasi. Yang kedua, ADART. Yang ketiga, keputusan Munas. Karena ADART diperoleh dari Munas ini. Nah, ini harus kita laksanakan. Itu namanya urgen. Kalau dulu waktu kita jadi guru, ini sebagian pasti guru. Ya minimal kan guru pembina itu kan guru juga itu kan. Waktu saya masuk Akabri dipecat, ibu saya sujud syukur. Alhamdulillah anak saya dipecat. Dari awal izin komandan. Dari awal sudah saya tidak izinkan masuk tentara kamu harus cari sekolahan. Keliling di Indonesia ini mana yang masih buka perguruan tinggi. Oh, ternyata ada salah satu perguruan tinggi di Surakarta buka gelombang kelima. Gelombang kelima ini. FKIP. Saya di FKIP jurusan matematik. Yang daftar 80. Hanya diterima 6 orang. Alhamdulillah saya nomor 6 diterima. Nomor 6. Setelah diterima di situ, ibu saya berterima kasih karena memang saya suruh jadi guru. Bertanya lagi saya, guru itu termasuk pembina, termasuk pelatih. Kalau pelatih pasti pembina, termasuk guru. Bu, kenapa saya dipaksa jadi guru? Nggak maksa. Kamu tahu nggak? Pekerjaan di dunia itu yang paling mulia hanya 2. 1 guru garis miring pelatih, 2 dan lain-lain. Guru garis miring pelatih, 2 dan lain-lain. Kalau ada yang Pak Polisi itu termasuk dan lain-lain. Ada tentara dan lain-lain. Tapi yang pokok nomor 1 guru, 2 dan lain-lain. Saya tanya lagi, begitu diangkat lulus IKIP Semarang, karena pindah saya sudah kuliah semester 5 kok nggak lulus nggak kerja kapan ya. Pindah ke IKIP Semarang dapat SK di Bengkulu Utara, di Kabupaten Bengkulu Utara SMP Negeri Lubuk Durian. Tidak ada orang Jawa. Di peta pun ayah saya karena pengawas nyari mana ada nggak itu, nggak ada di peta. Bawa atlas pulang, bawa ini nggak ada. Jadi saya harus bisa masuk di situ. Saya lapor sama ibu saya dengan surat, Bu, alhamdulillah sudah jadi guru sesuai idam-idam ibu. Kata ibu, gaji guru itu besar. Ini saya terima gaji pokok 16.500. Setelah saya terima itu 27,5. Saya merokok, saya bayar kos 20.000. Bagaimana Bu? Itu kata ibu itu gajinya besar. Lu salah kamu nak. Gaji guru itu paling besar. Kau terima 27.500 itu baru perskot. Nah, kata ibu saya. Loh, baru perskot, saya bingung. Loh, yang tambahannya di mana Bu? Nanti di akhirat. Nah. Jadi kalau sekarang jadi pelatih, jadi pembina protes-protes, belum memahami makna hidup di akhirat nanti. Kalau belum dapat baju protes, misalnya yang salah siapa itu? Itu yang protes pembina, bukan pelatih. Ya. Loh, tapi pertanyaannya, pembina itu siapa yang menjadikan dia pembina? Dosa, Kak. Gimana? Ikut menanggung dosa.
Pembina itu loh, untuk jadi pembina kan harus ada yang melatih. Siapa yang melatih? Kita. Nah, itulah cermin produk kita. Saya tanya lagi, nggak dapat makan, protes. Ya betul itu, karena perutnya nggak bisa ditinggal, kan harus dibawa kemana-mana. Oke, sayangnya ini ikut. Kenapa? Saya dapat tempe super tipis, kayak transparan misalnya, dan lain-lain. Ternyata saya survei waktu saya jadi Waslites. Ini teknik guru nggak menguasai bahan, tapi yang penting ngobrol dengan saya. Masalah itu kan baca sendiri sudah ada kan gurunya. Udah keluar kepala, udah khatam. Sampai lupa. Sedikit membaca, sedikit lupa, banyak baca, banyak lupa. Nggak baca sama sekali, nggak ada yang lupa. Sampai di mana tadi? Hasil Waslites itu ternyata, izin selamat bergabung kakak-kakak, monggo menempatkan diri sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Cari tempat yang mana. Oh, ya ini terus saya Waslites. Ternyata ini Kak Komarudin, ini teman saya Waslites dulu. Waktu saya di Balikpapan tuh ngecek kenapa sih ini makannya kurang, gitu kan. Saya cek satu-satu. Oh sudah paham, saya tongkrong gini. Makan, oh itu bapak ini ngambilnya nasinya banyak, lauknya dikit. Saya cari biodatanya. Oh pantas dia dari kampung. Nasinya banyak, lauknya dikit. Oh dari kampung dia. Kak kamu dari mana? Oh itu sana Pak, itu susah. Naik sampan, naik ini. Jadi semua udah darat, laut, udara. Dia untuk sampai ke tempat itu darat, laut, udara, yang nggak kepolisian aja ini. Naik transportasinya. Oh pantas dia makannya banyak, lauknya dikit nggak apa di pinggir gitu. Itu dari kampung. Ada lagi satu lagi ya Kak Komar ya. Ini kok ambil tempe buahnya ini. Nasinya sedikit sekali, lauknya banyak. Dari mana ini Pak? Lihat biodatanya, lihat deh. Ini orang kota Pak. Jadi kalau orang kota itu nasinya dikit, lauknya banyak. Persoalnya yang buat kurang tuh di sini Kak Komar. Dilihat. Kenapa itu? Nasinya banyak, lauknya banyak. Dari mana itu? Oh, bingung beli. Oh, ini Kak. Ternyata dia itu orang kampung yang baru saja sampai di kota. Jadi tahu. Lalu Kak Komar membuat kesimpulan Pak Kapus, saya sebagai Kapus Diklat sekaligus ditugasi untuk ngawasi itu. Besok kita berdiri di sini saja, kita lihat. Oh ya, beliau berdiri tahan itu. Oh ya, gimana? Aman Pak? Oh ya sudah lanjut gitu. Masa kita pembina 600 dalam satu distrik mau kita tongkrongi? Ini sebetulnya itu yang saya ingin sampaikan pada kakak-kakak, bahwa kita ini sebagai manajer diklat di kecamatan, nggak ada diklat kecamatan, yaitu di kabupaten kota atau di Kuarcap. Sebagai manajer, kalau ada anggota kita ini yang begini, wah gimana kita perasaan kita? Gagalkah kita menjadikan saudara-saudara kita ini menjadi pembina yang kafah, pembina yang mabrur? Setelah KPN ini nanti akan menjadi pembina yang mabrur. Nah soal akreditasi, akreditasi itu apa sih? Nah, tapi kakak-kakak baca sendiri saja, karena saya juga belum baca. Mati Belanda di sini rusaknya gitu kan. Tetapi itu merupakan amanah, udah kembali ya. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kita melakukan akreditasi? Pertama, akreditasi Pusdiklat Cap. Bagaimana kita lakukan akreditasi itu? Akreditasi itu siapa yang melakukan? Harus sebuah lembaga independen. Nah kita sudah punya belum lembaga independen itu? Diamanatkan di undang-undang dan di ADART. Yang mengakreditasi adalah Pusdiklatnas untuk mengakreditasi Pusdiklatda. Begitu ya? Lalu Pusdiklatda mengakreditasi Pusdiklatcap. Pertanyaannya,
Apakah sudah punya asesor yang memang berkompetens sesuai dengan bidangnya? Wong kita ini pelatih, semua kurikulum itu bisa semua. Kapan kita menjadi pelatih profesional? Dokter saja, ada dokter khusus menangani kuku hitam jari kelingking kiri. Kalau bapak, kakak-kakak sakit kelingking kanannya dan warna hitam, tapi kanan nggak bisa, karena dia spesialisnya adalah penyakit kuku hitam jari kelingking kiri. Lu kita pelatih semua, apa materinya? Udahlah nih, kamu aja ya, oke ya, oke, go begitu. Kapan kita membuat persiapan? Terus bagaimana kalau kita akreditasi? Unggul, super unggul. Kalau sekarang kan akreditasi itu unggul tertinggi, bawahnya baik sekali, baru baik. Kalau dulu akreditasi itu pertama yang tertinggi adalah disamakan, diakui, terdaftar, dan terdengar. Kan banyak yang mengeluarkan ijazah, dilihat akreditasinya nggak ada, berarti perguruan tinggi ini baru terdengar. Setelah orang itu punya ijazah, terdengar nggak terakreditasi. Nah sekarang ijazah KMD, KML, KPD, KPL itu bisa dilacak nggak? Bahwa ini lulusan tahun sekian, nomor GST sekian, ada di sini. Status yang mengeluarkan ijazah itu apa akreditasinya? Alah, wong ora dibayar macam-macam. Lupa apa efeknya kalau ini terakreditasi? Apakah kalau sudah terakreditasi sama dengan tunjangan profesi guru, sudah sertifikasi guru dapat 1 kali gaji pokok? Masa ditambahnya si gaji ya sopo, kita masuk pramuka itu Gusti Allah. Jadi itu yang harus ditanamkan pada pembina kita, bahwa untuk peserta didik tahunya masuk pramuka itu adalah game, permainan. Semuanya harus pembina menciptakan permainan, tidak perlu buku harus bini literatur. Tapi sebelum kita memberikan permainan, kita harus buka buku dulu, harus belajar dulu, harus siap dulu ngadepi. Nah ini yang belum, kita ini sambil ngajar, sambil memberikan pembinaan ke peserta didik, kita sendiri belum siap. Kembali ke tadi, kalau itu melakukan akreditasi kan ada standarnya, gitu ya. Kalau di pendidikan dasar dan menengah ada 8 standar ya, yang harus dinilai, diasesori. Lah kita berapa? 5. Oh berarti sama, belum baca sama saya. Saya ngatakan 5 nggak ada yang protes. 9. Berapa? 4. Ada berarti pernah baca, minimal pernah baca. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, nggak ada ujiannya aja Pak hari ini. Tapi bayar. Ya nantilah kalau saya jadi presiden tak gratiskan semua. Tapi sama opus yang ngangkat saya presiden. Nanti digabung sama Mas Anies toh. Oh, ketahuan ini. Karena aku udah nyanyi tadi. Aku tak singalah, terima mundur, timbang loro hati. Udahlah, nggak usah sampai. Pramuka tidak boleh berpolitik, apalagi kampanye pakai scrap. Oh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Jelek scrapnya. Kalau scrapnya yang lain bagus. Misal ya, ini nggak. Kita ini kan suka menertawakan diri kita sendiri. Ya. Udah, enggak ini kayak ngajar aja kayaknya. Enggak ya, enggak ngajar ini cita-cita aja. Sampai di mana tadi Kak? Standar Akreditasi Kakak. Standar akreditasi Kak. Akreditasi itu kan harus ada, kalau standar nasional pendidikan, kalau pendidikan tinggi beda lagi, ini pendidikan dasar dan menengah.
itu ada 8 asnaf yang wajib menerima zakat. Sama itu. Nah itu juga ada 8 kriteria yang harus ditentukan. Misalnya nomor 1 sarana dan prasarana. Nah, itu wajib. Nah itu harus ada. Alamatnya ada enggak? Pusdiklat ini saya tanya itu. Alamatnya yang di Mas? Oh di laptop saya Pak. Nah, itu persoalan. Stempelnya ada di tas saya. Kalau pergi saya hanya bawa cuilan stempel itu. Hanya karetnya itu yang dibawa biar bisa dimasukkan dompet. Kalau kamu mau stempel gimana? Sampai segitunya. Itu sampai segitu. Aduh, mati belada. Waktu saya supervisi ke daerah kan kepala sekolahnya nih ibu-ibu sekaligus kamabikus dan ketua koperasi. Saya pergi gitu kan, Bu saya di sini kan udah 2 hari saya mau pulang hanya saya nggak minta apa-apa, tolong SPPD saya ini di stempel. Oh siapa kabit? Saya masih kabit Mapenda, Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum. Pergi ke ibu itu kepala MI, tok sudah. Tapi ini ada gagangnya. Saya lihat itu, loh, kok kepala sekolah tanda tangan stempelnya koperasi. Aduh, jangan-jangan kampus ini nanti. Tidak punya stempel. Kampus tidak ada stempel. Kampus tidak punya stempel. Iya kan kapusan sama ini. Nah itu yang harus dibenari. Itu termasuk nanti legalitas formal Pusdiklat itu dimana dulu waktu saya jadi kalem di Kada Bengkulu, ini aneh-aneh ya, balik papan Bengkulu, kalem dengar Bengkulu saya punya stempel, gambarnya yaitu ini kak yang kakak pakai ini. Ada 24 jam tidak pernah tidur, makanya kalau ada materi ngantuk. Karena nggak tidur sesuai lambangnya ini, coba hitung 24 itu kan, sudah dihitung nggak? Nah. Ulung gimana? Oh ya Pak Wahab. Jadi hitungan secara rasio. Oh enggak, itu bener itu. Ada filosofinya. Izin kakak kapus, jangan sampai kapusan. Kak Komar, Kak Komarudin, itu memang betul 24. Mengapa? Pertanyaan dulu ini. Betul 24. Bentar. Tapi sampean kan ada itu gambar itu, coba ini yang jelas ini. Mengapa itu 24? Jawab kamu sepengetahuan. Kalau tidak 24 kembalikan yang sampai 4 beli salah itu. Potong Ya. yang hitungnya. Jangan bener ya kak. Gak pernah menghitung udah sebagainya. Sehari semalam 24 jam. 24. Ya, mengapa? Kenapa enggak 25? Kan bagus 25. 24 kan genap Pak. 25 ganjil. Memang kalau kapus itu pinter meleset-meleset gitu lah. Jadi kakak sekalian itu nanti dibuka di pedoman pelatih itu ya, bahwa 24 itu bukan sekedar genap atau ganjil. Bukan juga sekedar biar cukup, bukan. Itu ada terkandung maksud bendera kita yang ungu itu dipasang di situ. Kita sebagai konsultannya para pembina. Pelatih itu harus siap jadi konsultan. Kongkon nanya sultan bukan, tapi kita jadi konsultan. Berapa konsultan itu? Berapa lama konsultan bekerja? 24 jam. Gitu ya. Ya udah itu kata Kak Toro gitu. Nanti dibetulkan atau dicari referensinya yang pasti. Jadi 24 itu artinya kita tidak boleh tidur sewaktu-waktu. Halo Kak Toro, saya pembina di sini ada kesulitan bla 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 bla. Kita siap. Makanya kita Pusdiklat Cap harus membagi pelatih-pelatih kita itu di ranting itu ada kepanjangan dari kita yang ada di ranting itu. Idealnya di setiap ranting ada pelatih golongan siaga, penggalang, penegak. Syukur kalau ada pandeganya. Syukur ini tidak wajib. Kenapa? Karena di kecamatan itu belum tentu ada perguruan tinggi, kecuali dulu kecamatan Pringsewu itu ada perguruan tinggi. Sekarang jadi Universitas Muhammadiyah Pringsewu itu kecamatan.
Dan saya deklarasi Patri di sana. Apa Patri? Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia. Nah, saya ini termasuk ketua umum dulu. Jadi di situ sekarang sudah jadi kabupaten. Maka waktu itu kecamatan perlu pembina golongan Pandega dan pelatih golongan Pandega karena ada perguruan tinggi di tingkat kecamatan itu sebelum jadi Kabupaten Pringsewu. Betul ya itu ya? Ada yang dari Lampung? Oh Pringsewu pas. Dulu ada di Dengkotnya di situ almarhum Kak Sarip Hidayat. Almarhum. Saya di Lampung itu di Batu Keramat. Batu itu berkeramat. Ada Villa Wulandari di situ. Saya konsultan Gamus, ada konsultan KPL tahun 98 di tempat itu. Oke, kita kembali tadi. Jadi 24 jam itu kita sebagai Pusdiklat Cap harus mampu meletakkan, kalau ada ranting ini, Kak ini yang kita hubungi. Ranting B ini yang kita hubungi sebagai konsultan di sana. Jangan manajemen ngabei. Dia juga Kapusdiklat Cap, dia juga Waka Bina Muda, dia juga sebagai sekretaris Warcap. Ketika ada kursus, dia yang menerima bendera, dia yang teken ijazah sebelah kiri selaku Pinsus, sebelah kanan dia sebagai Kapusdiklat Cap. Memang nggak ada orang lain. Manajemen bakul bakso. Ya, manajemennya itu jangan sampai begitu. Maka ini nanti kalau diakreditasi, arsip ijazah itu dilihat. Dilihat mana ijazah yang sudah dikeluarkan, registernya mana, arsipnya mana. Loh, kok kakak semua kiri kanan? Jangan-jangan di depannya kak warcapnya dia juga. Jadi 3 tanda tangan itu 1 orang. Kenapa? Biar praktis. 1 orang saja. Nah ini mohon kakak-kakak yang begitu dihindari. Berilah kesempatan pada kakak-kakak yang lain yang punya potensi untuk mengerjakan itu. Setuju ya iya? Kalau ada ya sudah dimaklumi saja. Tidak ada dosa di antara kita bahwa itu sudah terjadi. Biarkanlah aku. Sudah itu milik kakak-kakak, ijazahnya yang teken 1 orang. Kiri kanan dan depannya. Nah saya kira itu hal-hal penting yang nanti menjadi administrasi catatan dalam akreditasi termasuk keluaran. Intinya kita tadi sampai pada Warcap ini punya tempat atau enggak. Yang kedua, tempatnya di sebelah mana, siapa ketuanya, siapa kepalanya. Oh kemarin ada yang tunjuk itu harusnya ketua bukan kepala. Apa bedanya ketua dengan kepala? Apa bedanya pemimpin dengan komandan? Setelah itu nggak usah dipersoalkan. Jadi setelah kita punya Pusdiklat Cap, administrasinya seperti apa dan seterusnya. Itu untuk cabang, untuk Pusdik. Nah sekarang bagaimana gugus cepat? Sopo sing akreditasi? Siapa? Asesor. Asesornya dulu siapa? Pelatih. Pelatih itu dulu siapa? Kita itu loh kompetensinya apa? Ngabei atau spesialis profesional pelatih. Jadi sebaiknya ada keahlian mayor. Oh kalau soal pioneering ahlinya saya, tapi saya punya keahlian lain, metode misalnya, atau prinsip dasar, atau kode etik, atau apa sesuai dengan panduan atau buku serahan KMT, KML, KPD, KPL. Persoalannya kalau di Sesko TNI, lalu SEPA, lalu SEBA, lalu SCATA, yang melatih Tantama itu berbeda, yaitu guru militer misalnya gitu, atau guru tentara, atau instruktur di situ. Berbeda dengan yang melatih bintara, berbeda yang melatih perwira, berbeda yang melatih suslapah, berbeda yang melatih Sesko Abri. Lah kita itu loh, mau kursus orientasi, kursus kepemimpinan, KMD, KML,
KPD, KPL, semuanya kita hebat kita ini. Nah, itu harus ada pembagian yang jelas sertifikasinya. Sehingga produk kita itu jelas. Loh, karena pelatihnya itu sudah hebat, lulusan CLT luar negeri, yang harusnya disampaikan di KPL biar pinter, di KMD itu diberikan semua. Sama dengan mahasiswa yang baru lulus lalu jadi guru ngajar di kelas 4, maka materi semester 8 itu diberikan pada anak kelas 4 SD. Ya matilah nah orang kira-kira. Nah sama, makanya tadi ditanya pembina yang mendampingi LT tadi, ada nggak sampean punya dewan penggalang? Oh nggak ada. Apa itu dewan penggalang? Loh, sampean udah mendampingi LT. Ditanya apa itu dewan penggalang? Itu sesungguhnya dibentuk untuk membantu pembina untuk meringankan tugas-tugas dan sekaligus mengkader. Yang penting itu mengkader. Karena pelatih yang baik, pemimpin yang baik, pembina yang baik adalah menyiapkan kader calon penggantinya. Nah, kapan? Untuk 5 tahun, 10, 15, bahkan sampai 25 atau 30 tahun mendatang itu disiapkan. Setiap saya diberi tugas, hari ini saya dilantik, saya sudah berikrar, besok pagi saya siap diganti. Oleh sebab itu, sebelum saya diganti, harus saya siapkan siapa penerus-penerus kita. Sama dengan Kapusdiklat Cap ini, sekarang kita jadi Kapusdiklat Cap, siapa ya setelah saya? Meskipun hari ini baru dilantik. Jangan sampai pokoknya harus saya. Kalau nggak saya, 5 tahun ke depan akan begini. Periode berikutnya saya lagi untuk jadi Kapusdiklat Cap. Misalnya begitu. Saya adalah Kapusdiklat Cap seumur hidup karena saya yang mendirikan ini. Dan ini adalah tanah saya yang dibuat ini. Saya begitu ya. Itu nggak ada di negeri ini, negeri seberang. Nah oleh sebab itu kita nyiapkan itu ya. Nah sekarang waktunya udah habis sih. Belum. Sudah habis gak ya? Hah? Sampai jam berapa saya? Oh masih ada, diperpanjang. Malu dia nggak berani ya. Nah saya kira gitu pengantar. Katanya baru pengantar, baru SBB. Sekarang berdiri dulu deh. Kayaknya udah lesu. Siap. Kalau Kak Komarudin udah tahu penyakitnya Kak Sigit itu kalau diberi mic, penyakit itu. Karena beliau tahu saya dulu sekolah selalu naik kereta api, ya kan? Nah, naik kereta api dan kereta api itu berhentinya pasti di stasiun, ya nggak? Nah, kalau nggak di stasiun berhenti ya ketabrak. Sama, saya ini kalau pegang mic ngomong nggak berhenti. Berhentinya kalau di stop, Kak Suko. Masalahnya yang nyetop nggak berani. Stop saja Kak kalau udah habis ya. Oke, sekarang hadap kiri, gerak. Kiri, masa baru 2 hari di sini udah nggak tahu kirinya. Pegang pundak depannya. Nah, dipijit-pijit. Ya. Oke. Ya, oke. Yang belakang nggak dapat pijitan ya. Nggak nyampe terus. B aja. Oke ya. Kita Terus yang kedua dipukul-pukul. dia nggak nyampe. Nah, cukup. Balik kanan, gerak, gantian. Udah, cukup. Sekarang menghadap ke sini. Tangannya di atas semua, tadi udah dimulai oleh moderator. Tangan di atas ya, ini gerak-gerak. Ke kiri biar sampai sini. Ini ya. Ke kiri loh ya. Jangan nggak tahu kirinya. Dua-duanya tangannya ya. Ke kanan. Ya. Ke belakang ya. Hitungan 3 yes ya. 1, 2, 3. Yes. Inilah Kapusdiklat Cap yang stres. Ya jangan gitulah Kak. Lu mosok ini terus dibagi yes. Oh posting yes. Kepala, pundak, lutut kaki, mata, hidung, telinga. Bisa ya? Sekarang perintahnya ikuti ucapan saya dengan gerakan. Ayo ulangi.
kepala, pundak, lutut, kaki, hidung, mata, telinga, kepala, pundak, lutut, kaki, hidung. Masya Allah, sudah lupa hidungnya ya. Ulangi. Siapa yang salah maju denda 50.000. Sudah bawa uang. Kalau bayar Kempi saja belum terbayar. Sudah lunas ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata. Ya sudah, terima kasih, silakan duduk. Sekarang tanya jawab saja. Ada 26 keluarga, setiap keluarga diwakili 1 orang kalau cukup waktunya, kalau